terbaik. Saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Pemirsa, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf kembali tegaskan menolak mundur dari jabatannya. Pria yang akrab dipanggil Gus Yahya ini menyebut hasil rapat syuriah agar dirinya mundur tidak memiliki landasan hukum. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf kembali mengeluarkan pernyataan tegas menanggapi desakan mundur dari jabatannya. Dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu sore, Gus Yahya tegaskan roda organisasi PBNU tetap berjalan normal di semua tingkatan. Gus Yahya menilai langkah yang ditempuh jajaran Suriah PBNU Miftahul Akhyar sebagai tindakan sepihak yang tidak melalui mekanisme musyawarah yang semestinya. Dengan demikian, maka semua langkah, semua tindakan yang menjadi turunan dari pernyataan itu juga tidak dapat diterima, tidak dapat dianggap sah. Termasuk ketika mungkin 1-2 hari yang lalu ada beredar undangan untuk rapat pleno, ini juga tidak dapat dianggap sah karena pleno itu hanya bisa diselenggarakan apabila dipimpin bersama-sama oleh Rois Am dan Ketua Umum, dan tidak bisa rapat pleno hanya diselenggarakan oleh syuriah saja. Ini tidak bisa dianggap sah. Gus Yahya juga menggarisbawahi kembali legitimasi posisinya sebagai Ketua Umum PBNU sesuai dengan mandataris muktamar. Menurut Yahya, hasil rapat Suriah terkait posisinya tidak memiliki landasan hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya konflik internal mendera Ormas Islam Nadatul Ulama. Yahya Khalil Stakuf diminta mundur dari jabatan sebagai Ketua Umum PBNU. Desakan mundurnya Yahya Khalil Stakuf datang dari hasil rapat harian Syuriah PBNU yang hasil pertemuannya beredar di media sosial. Dalam putusan tersebut, Gus Yahya tidak lagi memiliki hak, wewenang, penggunaan atribut dan fasilitas lain yang melekat pada jabatan Ketua Umum. Surat itu meminta agar PBNU segera menggelar rapat pleno untuk membahas pemberhentian dan pergantian fungsionaris dalam struktur PBNU. Putusannya adalah Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf harus mengundurkan diri dari jabatannya dalam waktu 3 hari. Jika tidak, dalam waktu 3 hari tidak mengundurkan diri, maka keputusan rapat harian Suriah PBNU memutuskan untuk memberhentikan beliau dari jabatannya Ketua Umum PBNU. Di sisi lain, Gus Yahya menolak pemberhentian dirinya sebagai Ketua Umum PBNU. Gus Yahya mengatakan, desakan mundur terhadap dirinya berasal dari informasi yang belum terkonfirmasi dan fitnah. Dalam setiap dinamika yang melibatkan pro kontra seperti ini, orang selalu menyebut-nyebut unsur politis. Tapi ini politiknya siapa, untuk siapa, hari ini kita belum bisa melihat apa-apa. Yang ada sebetulnya adalah terutama perbedaan pendapat, perbedaan persepsi, dan informasi-informasi yang belum diklarifikasi dengan tuntas. Ia mengklaim hasil rapat harian Syuriah PBNU yang memecat dirinya tidak sah. Gus Yahya menilai surat keputusan itu tidak memenuhi aturan standar administrasi PBNU. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, saat kita simak pantauan lalu lintas pada hari ini dan kami telah terhubung dengan Bribtu Eklesia dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Cawang Kompor, Jakarta Timur. Ya, Bribtu Eklesia, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Baik, terima kasih.
kasih Sabrina dan juga Nata. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Cawang Kompor, Jakarta Timur. Dapat kita lihat bersama seperti yang sudah tampak di layar kaca Anda, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini tampak cukup ramai dari berbagai arahnya, yakni dari arah Kampung Melayu yang akan menuju ke arah Dewi Sartika pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar, namun berbeda di arah sebaliknya dari arah Dewi Sartika yang akan menuju ke arah Kampung Melayu tampak cukup mengalami peningkatan volume arus kendaraan pada pagi hari ini, dan di kawasan ini terjadi ketersendatan jelang antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Dewi Sartika yang akan berbelok kiri menuju MT Haryono pada pagi hari ini juga tampak mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di jam berangkat perkantoran dan juga dimulainya aktivitas masyarakat pada pagi hari ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya untuk mengantisipasi banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk perkantoran di kawasan ini. Dan selanjutnya untuk kendaraan dari arah Dewi Sartika yang akan menuju ke arah Halim juga tampak cukup kondusif lancar. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1x24 jam terjadi 256 kasus laka lantas yang mengakibatkan 26 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat dan 286 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut 77% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu berada pada jalur yang benar dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Nata dan juga Sabrina. Silakan. Baik, terima kasih Bribtu Eklesia atas laporan Anda dari kawasan Cawang Kompor, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today bersama saya Nata Arman dan Sabrina Hasila. Pemirsa, diduga supir mengantuk, truk molen menabrak belasan sepeda motor di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Molen ngeblong molen. Truk molen menabrak belasan sepeda motor yang terparkir di Jalan Raya Inspeksi Kalimalang, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi diduga akibat sopir truk mengantuk hingga hilang kendali. Saat melaju, truk tiba-tiba oleng ke kiri mengakibatkan belasan sepeda motor mahasiswa dan ojek online rusak parah. Akibat kecelakaan tersebut, arus lalu lintas di Jalan Raya Inspeksi Kalimalang dari arah Cikarang menuju Kalimalang sempat mengalami kemacetan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi Anyus melaporkan.